Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Ananda senantiasa sehat dan dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar bahasa Arab bersama Pak Ridwan. Modul 3 untuk Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak tahun pelajaran 2019-2020. Hayya nabtadi udarsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Modul 3 masih tentang pembelajaran yang pertama. Ad-darsul awwalu. A'maluna fil bait. Kegiatan kita di rumah. Materi pembahasan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang al-ibaratul jadidah, ungkapan dan ujaran kalimat baru. Kita juga telah belajar tentang al-qiraatu, bacaan. Kita juga telah belajar tentang al-hiwar, percakapan. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang at-tarakib. Artinya adalah grammatical. Grammatical dalam bahasa Arab. Baik, Ananda-ananda yang Bapak banggakan, indikator pencapaian siswa, Ananda mampu mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat sederhana. Ananda mampu memahami bentuk kata, frase, dan kalimat sederhana, dan Ananda mampu memahami gramatikal yang diajarkan. Silakan buka buku Ananda pada halaman 7. At-tarakib, gramatikal. Perhatikan dan pahami. Al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Adapun domir atau kata ganti yang kita pelajari adalah huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami atau kita. Ana, saya, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nahnu, kami atau kita, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Contoh. Hamdan yastaiqidhu minan naumi sobahan bakiran. Artinya, Hamdan selalu bangun dari tidur pagi-pagi sekali. Nah, itu ada tanda warna merah. Yastaiqidhu. Kata yastaiqidhu itu adalah al-fi'lul mudhari'. Kata kerja. Yang artinya menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Artinya, Hamdan sedang bangun tidur pagi-pagi sekali. Atau akan bangun tidur pagi-pagi sekali. Tapi di situ kita artikan supaya jelas, Hamdan selalu bangun dari tidur pagi-pagi sekali. Contoh yang kedua. Naila tusa'idul umma ala i'dadil futur. Nah, di situ ada tanda merah, ya kan? Artinya, Naila sedang membantu ibu atas persiapan sarapan. Di situ kata kerjanya adalah tusa'idu yang dikasih tanda merah. Nah, artinya sedang membantu, ya. Nah, ini kalimat laki-laki dan kalimat perempuan, mudzakkar atau muannas. Hamdan ini laki-laki. Maka domirnya itu huwa. Huwa menggunakan yastaiqidhu.
Naila, Naila perempuan. Domirnya apa di sini? Domirnya adalah hiya. Maka tusaidu. Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik, Ananda, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Masih tentang at-tarakib. Masih di halaman 7, perhatikan dan pahami. Ciri-ciri fi'il mudhari. Kata kerja mudhari. Kata yaitu kata yang diawali dengan huruf mudhari'ah. Hurufnya yaitu alif, ta, ya, nun. Nah, ini adalah huruf-huruf mudhari'ah. Ya. Kata yang diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf alif, ini ya, merujuk pada kata ganti domir ana. Huruf ta merujuk pada kata ganti domir anti, anta, hiya, dan sejenisnya. Ya, perhatikan. Huruf ya merujuk pada kata ganti domir huwa dan sejenisnya. Huruf nun merujuk pada kata ganti domir nahnu. Jadi domir-domir di atas ya dihafalkan. Baik, selanjutnya. Masih di halaman 7. Perhatikanlah perubahan yang terjadi. Domir ya itu harus dihafalkan. Memahaminya. Domir huwa. Apa artinya huwa? Ya, dia laki-laki. Huruf mudhari'ah. Ada tambahan huruf ya di depan kata. Nah, ini dia cirinya. Ada tambahan huruf ya di depan kata. Contohnya, yastaiqidhu. Nah, tengok. Huruf yang diawali dengan huruf ya. Nih. Contoh kalimat artinya bangun. Contoh kalimat, Hamdan yastaiqidhu minan naum. Hamdan bangun dari tidur. Hamdan sedang bangun dari tidur. Paham tum? Ya, kalau mau bertanya-tanya silakan nanti di Telegram ya. Selanjutnya, contoh kedua, diawali dengan huruf ya, yadhhabu. Artinya pergi atau berangkat. Contoh, huwa yadhhabu ilal masjidi. Dia pergi ke masjid. Jadi kalau domir huwa itu pasti diawali dengan huruf ya. Pasti domirnya huwa. Dia laki-laki. Selanjutnya, hiya artinya dia perempuan. Huruf mudhari'ahnya yaitu ta, ada tambahan huruf ta di depan kata. Contoh kata tusaidu artinya membantu. Ada huruf ta di depan kata. Di awal katanya ada huruf ta. Contoh kalimat, Naila tusaidu ummaha. Nah, ini kan dia perempuan kan? Naila. Nama Naila yang disebut. Naila membantu ibunya. Kalau fi'il mudhari berarti sedang atau akan. Naila sedang membantu ibu atau akan membantu ibunya. Masih dalam niat berarti kalau akan. Paham tum? Nah, hiya itu diawali dengan huruf ta. Contoh kedua, taqra'u artinya membaca. Nih, kita lihat. Dua-duanya diawali dengan huruf ta. Contoh kalimat, hiya taqra'ul Qur'an. Nah, artinya dia membaca Al-Qur'an. Siapa dia di sini? Dia adalah dia perempuan. Ya, karena bahasa Arabnya hiya menggunakan taqra'u diawali dengan huruf ta. Udah pasti itu perempuan. Baik, selanjutnya. Masih di halaman 7, perhatikan perubahan yang terjadi. Domir anta. Nah, domir anta, kamu laki-laki. Ingat, kamu laki-laki. Huruf mudhari'ahnya ada tambahan huruf ta di depan kata. Di awal kata itu ada huruf ta-nya. Contoh, tuzakiru.
Nah, ini sama dengan hiya tadi. Ada tambahan huruf ta di depan kata, sama dengan hiya. Ingat-ingat, berarti anta ini sama dengan hiya, dia perempuan. Tuzakiru, belajar. Tuh, diawali dengan huruf ta. Contoh kalimat, anta tuzakirud durusa. Tuzakiru, ya, perhatikan di awalnya. Kamu belajar pelajaran-pelajaran. Nih. Contoh yang kedua, tajlisu, diawali juga dengan huruf ta. Nah, ini bisa untuk perempuan. Hiya tajlisu, anta tajlisu. Bisa. Artinya duduk. Cuman tujuan kita berbicara kepada laki-laki atau perempuan. Atau kita menggunakan anta atau hiya dalam pemakaian kosakata. Orang yang dituju itu kita berbicara dengan menggunakan domir anta atau hiya, itu saja perbedaannya. Contoh, anta tajlisu 'alal kursiyyi. Artinya kamu duduk di atas kursi. Kamu sedang duduk di atas kursi. Ya, jadi domir anta ini sama dengan domir hiya. Artinya dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ada tambahan huruf ta di depan kata. Dan huruf ya sebelum huruf terakhir. Nah, ingat ya, perhatikan itu huruf mudhari'ahnya. Ada tambahan huruf ta di depan kata. Dan huruf ya sebelum huruf terakhir. Contoh kata tarji'ina. Nah, lihat. Ada huruf ta di awal kata. Kemudian sebelum huruf terakhir ada huruf ya mati. Ingat-ingat tuh. Tarji'ina artinya pulang. Ini domirnya anti, kamu perempuan. Disinilah perbedaannya. Ya, dengan domir yang lain, anti ini berbeda. Dia ada huruf ya di sebelum huruf terakhir. Contoh, anti tarji'ina minas suq. Artinya, kamu pulang dari pasar. Kamu sedang pulang dari pasar. Nah, ini tujuan pembicaraannya kepada anti. Kamu perempuan. Bisa Aisyah, bisa Dina, bisa Naila. Contoh yang kedua, tadhhabina. Nah, tadhhabina diawali huruf ta, ada huruf ya di sebelum huruf terakhir. Pergi. Artinya kamu perempuan pergi. Contoh kalimat, anti tadhhabina ila suq. Artinya kamu perempuan sedang pergi ke pasar. Ya, fahim tum? Alhamdulillah. Nih, ya nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan kepada Bapak. Masih ada 2 lagi. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lanjut pada halaman 8. Perhatikan perubahan yang terjadi. Domir ana. Artinya saya. Saya ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Ana Ahmad, ana Aisyah bisa dipakai. Kayak mana kalau masuk ke dalam fi'lul mudhari, dia harus menggunakan huruf mudhari'ah, huruf mudhari. Ada tambahan huruf hamzah di depan kata. Contohnya usolli, tuh ada hamzah di awal katanya. Artinya saya sholat. Ya, usolli itu sholat. Saya sholat. Contoh kalimat, ana usolli subha, saya sholat subuh. Saya sedang sholat subuh. Saya akan sholat subuh. Nah, jadi kalau diawali dengan hamzah berarti ana domirnya. Ya, saya. Contoh lain. U'iddu, menyiapkan. Ana u'iddul futuro. Saya menyiapkan sarapan. Ya, jadi diawali dengan hamzah. Satu lagi, nahnu. Artinya kita atau kami. Ini juga sama, bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Huruf mudhari'ahnya ada tambahan huruf nun di depan kata.
Nun ya di depan kata. Contoh nusolli. Nih. Salat. Berarti artinya apa nusolli di situ? Kami sedang sholat atau kita akan sholat. Kami akan sholat. Contoh kalimat. Nahnu nusolli fil masjid. Kami sholat di masjid. Terserah kita mau pakai sedang atau akan. Ya. Contoh kedua, naqra'u. Membaca. Artinya di situ apa? Naqra'u. Karena diawali dengan huruf nun. Artinya kami sedang membaca. Contoh kalimat, nahnu naqra'ud darsa. Artinya kami membaca pelajaran. Kami sedang atau akan membaca pelajaran. Baik, Ananda yang Bapak banggakan, ini pembelajaran kita hari ini ya tentang at-tarkib, at-tarakib ya. Silakan Ananda baca-baca di halaman 7 sampai halaman 8. Dan pahami. Silakan Ananda baca dan pahami ulang ya. Tugas Ananda di rumah yaitu kerjakan latihan pada halaman 8 dari nomor 1 sampai dengan 5. Jika ada pertanyaan silakan Ananda japri ke Telegram Bapak. Jika telah selesai, foto dan kirimkan ke Telegram Bapak. Terakhir dikirimkan sebelum pertemuan PJJ pekan depan. Terima kasih. Latihan-latihan. Ini ada di halaman berapa tadi? Masih di halaman 8. Silakan Ananda buka ya. Masih di halaman 8. Kerjakan seperti contoh. Nah, perhatikan ini Ananda nih. Misal, contoh. Nih, Bapak kasih keterangan contoh. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Fatimah titik. Taqra'ul Qur'an. Nah, jadi kita ubah yaqra'u menjadi Fatimah. Ini kan yaqra'u kan Ahmad. Dia membaca Al-Qur'an. Ahmad dia membaca Al-Qur'an. Kita ubah menjadi Fatimah, dia membaca Al-Qur'an. Jadi, karena dia perempuan, maka kita pakai domirnya hiya. Hiya itu diawali dengan huruf ta. Perhatikan lagi nanti at-tarakibnya ya. Ta. Yang kedua, ana. Jadi, saya sedang membaca Al-Qur'an. Ana, saya sedang membaca Al-Qur'an. Berarti coba buka tarkibnya. Ya, ana itu huruf mudhari'anya hamzah. Aqra'ul Qur'an. Ana aqra'ul Qur'an. Saya sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau nama orang Fatimah, Hindun, Aisyah, Ahmad, maka itu domirnya itu dia. Tergantung dia laki-laki atau dia perempuan. Ya. Paham tum? Baik, silakan Ananda kerjakan ini di halaman 8. Ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Ana adhabu, itu kata kerjanya adhabu. Masukkan anta kamu. Sodiqi artinya temanmu. Nih nomor 1 nih, Bapak nih. Sodiqi artinya temanku. Temanku, saya sedang pergi ke sekolah. Jadi masukkan di sini anta. Anta apa artinya? Kamu sedang pergi ke sekolah. Ini temanku sedang pergi ke sekolah. Nah, anta ini laki-laki atau perempuan? Nah, itu dia. Nomor 2, Aisyah tajlisu alal kursi. Aisyah sedang duduk di atas kursi. Sekarang kita ubah kalimatnya menjadi huwa. Dia sedang duduk di atas kursi. Bagaimana bahasa Arabnya? Huwa. Huwa ini dia. Dia laki-laki atau perempuan? Perhatikan tarkibnya. Ana. Nah, ana. Ini tajlisu yang kita ubah ya. Ana, saya. Kita bikin kalimatnya. Saya sedang duduk di atas kursi. Ubah kata tajlisu ini sesuai domir ana.
Nomor 3, anta tusalli subha fil masjidi. Kamu sedang melaksanakan sholat subuh di masjid. Kata kerjanya aja tusalli. Ya, tusalli. Nah, di sini kita masukkan sesuai nama Khadijah. Khadijah sedang melaksanakan sholat di masjid. Berarti domirnya apa nih? Kalau nama orang, berarti domirnya dia. Dia perempuan atau dia laki-laki yang kita masukkan. Khadijah berarti perempuan. Dia perempuan. Apa itu? Tambahan huruf mudharaahnya. Ali juga. Ali nama orang. Berarti dia laki-laki. Dia laki-laki sedang sholat di masjid. Sholat subuh di masjid. Nah, apa huruf mudharaahnya? Dia laki-laki. Umar yatawaddau fi makanil hudu. Umar sedang hudu di tempat hudu. Nah, ubah kata yatawadda ke domir ana. Ana itu huruf mudharaahnya apa? Anta huruf mudharaahnya apa? Kemudian nomor 5, nahnu nadhhabu ilal madrasati. Kami berangkat ke sekolah. Kata kerjanya fi'il mudhari'nya nadhhabu. Ya kan? Ubah ke domir hiya. Hiya, dia laki-laki atau dia perempuan nih? Hiya, dia perempuan. Dia sedang pergi ke sekolah. Hamid. Ingat, kalau nama orang berarti apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki sedang pergi ke sekolah. Baik, silakan Ananda kerjakan sesuai contoh yang telah kita jelaskan, ya. Jika ada pertanyaan silakan Anda japri ke telegram Bapak. Jika telah selesai, Anda foto tugas tersebut dan kirimkan ke telegram Bapak. Ya, terima kasih. Baik Ananda, kita sudah berada di penghujung. Bapak ucapkan syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian. Wada'an wa ilal liqa. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Hayya nakhtatimu darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran aqulu lakum salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.